Thank you udah datang ke podcast kita. Sama-sama. Makasih. Buat teman-teman yang belum like, bantu like-nya dulu ya, karena ini masih daging. Ya, like ya. Karena saya panggilnya Om siapa nih? Oke ya, oke. Om Oki ya. Oke. Saya panggil Om Botak cuma nggak enak deh. Karena beneran botak. Ya. Om Oki dari Next commerce. Next Commerce. Next commerce. Ya. Ya. Saya tahu Om Oki karena dia handle banyak brandnya teman-teman. Jadi pengalamannya banyak lah untuk handle brand dari 2020 ya Om ya. 2020 ya. Nah, Om kalau lihat tahun 2025 in review challenge-nya kayak gimana sih? Challenge-nya makin berat, tapi bukan berarti tetap ada solusinya. Ya. Cuma memang makin berat. Persaingan makin ketat, berbagai hal biaya-biaya juga makin meningkat. Belum lagi juga pemerintah kan makin aware nih dengan omset di dalam marketplace gitu misalnya sebagainya. Jadi kayak semuanya sekarang harus jualan dengan benar. Dengan cara yang benar hingga akhirnya kita bisa memenangkan kompetisi tersebut. Yang paling bikin berat itu salah satu kalau di gue ya, GMV Max. GMV Max ya. Kalau menurut Om GMV Max itu gimana sih caranya kita menghadapi GMV Max di Shopee dan TikTok coba? Sebenarnya kalau menurut saya GMV Max itu jujur sangat memudahkan. Nah, oke. Sangat memudahkan. Jadi kalau kita di level baru jualan di marketplace, baik toko oranye maupun toko hitam, itu sangat membantu sekali. Cuman ketika kita mau naik level nih, misal dari 0 sampai ratusan juta masih oke lah kita dengan GMV Max only, atau cuma 1 M doang masih oke. Tapi bagaimana caranya kita bisa dapat omset misalnya 10 M dengan GMV Max? Nah ternyata itu nggak mudah jalaninnya. Ada berbagai hal yang harus dilakukan di luar sebatas hanya setting GMV Max. Oke. Berarti GMV Max itu kalau dari 0 sampai 1 M masih bisa lah. masih bisa. 1 M sampai 10 M yang berat. Kayaknya berat. Maksudnya kalau GMV Max aja itu berat. Mungkin kita harus spare bisa mulai dari 10%, naik ke 20%, atau maksimal sampai 40%. Harus jalan juga iklan-iklan yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu, Ya, kalau boleh di-spill nih, ini nggak tahu dapurnya tuh ya. Dapurnya atau gimana nih? Lainnya itu apa Om? Dari 1 M ke atas. Gimana caranya kita spill brand, growth brandnya dari 1 M ke atas gimana? oke. Kalau di awal kita nggak problem, kita jualan dulu. Selling nih. Ya. Misalnya 100% iklan pun itu GMV Max. Oke, omset naik. Tapi ternyata nanti ada mentoknya. Karena kan GMV Max itu Kalau fashion mentoknya di berapa? kenapa? Kalau fashion mentoknya di berapa? Mentok omset per produk, per brand atau gimana? Bebas. Ya. Bebas. Sebenarnya nanti akan mentok itu karena gini, GMV Max itu kan melihat bahwa dengan dia nargetin target ROAS kita yang maunya berapa, kekejar nih. Si iklannya misalnya kita kasih satu iklan 1 juta. Kita mau targetin ROAS-nya 10. Artinya dia mau naik 10 juta kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen satu produk, itu misalnya dari yang tadinya 10 juta, bisa 1 miliar. Artinya kalau misalnya ROAS-nya kita tetap targetin 10, kita naik modal hariannya jadi 100 juta. Iya. Realitanya, kita targetin modal hariannya 100 juta, atau modal bulannya 100 juta, langsung nggak jadi 1 miliar. Nggak ke-spend dong, Pak. Nggak nge-spend kan? Nggak ke-spend. Nah, ternyata menurut kami adalah GMV Max ini memang harus dikasih treatment. Kayak kita ngasih treatment AI dengan prom-prom macam-macam aja. Nah, cara ngasih treatmentnya itu dengan berbagai hal di luar GMV Max. Contohnya? Contohnya, Iya. memang kita gimana caranya tingkatin traffic dari luar. Ketika banyak traffic, banyak yang add to cart dan sebagainya, GMV Max nggak kekurangan Bahan buat dia. Iya, untuk dia lebih lagi nge-spend-nya. Atau misalnya juga yang lebih luas lagi di TikTok. Di TikTok, GMV Max itu didukung sama media seperti video. Seperti akun-akun live stream. Sederhananya, kalau dulu misalnya tadi omsetnya bisa 100 juta, hanya dengan misalnya 500 afiliasi yang buat konten setiap bulannya, kita tingkatin jadi 5.000 aja, itu omset banyak naik 10 kali lipat. Potensinya, walaupun mungkin 10 kali lipat nggak langsung. Dan beberapa kita lakukan seperti itu,
kita cuman sederhana banget, hanya meningkatkan traffic hingga akhirnya banyak ad to cart yang masuk, hingga akhirnya makanya penjualannya ada. Jadi memang sekarang itu bedanya adalah kalau dulu manual, kita tinggal setting kita maunya seperti apa, tapi kalau sekarang kita harus ngajarin dulu si GMV Max ini supaya pinter, supaya tahu bahwa kita itu punya targetnya seperti apa. Berarti kalau misalnya TikTok jauh lebih mudah dibandingin Shopee. Kalau saya ngerasa seperti itu, karena sebenarnya mungkin sama-sama mudah sebenarnya. Hanya perbedaannya adalah kalau di Shopee itu saya mesti keluar dari langsung saya tarik traffic dari Meta misal dengan CPAS ataupun dari platform yang lainnya. Sedangkan kalau di TikTok satu TikTok aja cukup. Dari TikTok ke TikTok Shop-nya, dari afiliator langsung masuk ke produk yang keranjang kuningnya. Jadi si dunia ekosistemnya di situ-situ aja, lebih mudah. Bounce rate-nya pun lebih rendah. Repot ya berarti sekarang ya? Sebenarnya repot. Jadi kalau sekarang itu ketikannya sedikit, tapi mikirnya banyak. Saya tuh merasa tahun ini ya, Ya. dengan klien yang sama, effortnya 2 kali lipat. Gimana? Dengan klien yang sama, ya, effortnya 2 kali lipat. Ya. Tapi mereka expect-nya harganya lebih murah karena GMV Max dianggap gitu-gitu doang. Nah, jujur kalau di kami juga ketemu klien yang baru-baru, yang spend-nya masih kecil, memang seperti itu. Memang jadi kayak ada segmen level orang yang baru pakai agency dengan spend masih rendah atau omset masih kecil, ya maunya ketemu yang seperti itu. Yeah. Tapi ternyata ketika kita ketemu memang brand yang memang maunya scale up dan sudah mentok, itu harga udah nggak jadi isu. Walaupun GMV Max kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak semudah itu. Mungkin kan Om udah banyak tahu nih klien-klien next kamu. Nah, oke. Kita ngomongin di Shopee dulu deh, Om. Iya. ROAS-nya udah mentok nih. Dari klien minta misalnya udah 5, kita ada di 5. Kalau dari sisi Shopee-nya doang nih, tanpa CPAS, Iya. apa yang bisa dilakukan supaya bisa scale up? Padahal ROAS-nya udah mentok di batas yang dikasih klien ya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu dan di challenge seperti itu jujur agak berat. Agak berat. Tapi sebenarnya kalau di kami itu kalau naikin ROAS itu mudah. Tapi yang jadi susah itu adalah ROAS-nya naik, omsetnya juga terus naik. Nah, kadang realitanya tuh kami bisa merealisasikannya. Kan klien maunya gitu ya? Iya. ROAS tinggi, omset naik ya. Iya. Nah, kalau di kami biasanya kejarannya adalah dikejar dulu omsetnya, maunya sampai berapa. Nah, tiap brand owner tuh ada punya angka cukupnya. Misalnya, oh saya mah yang penting 3M cukup deh. Oh misalnya ada brand yang 10M cukup deh. Nah, ketika di situ kita naikin si ROAS-nya bertahap. Nah, itu bisa. Tapi kalau dalam satu waktu, misalnya pengennya ROAS-nya langsung naik, tapi omset juga pengen langsung naik, dalam waktu bersamaan, di kami juga jujur berat. Gitu. Tapi kalau ngomongin Shopee only, dan tidak boleh ada traffic dari luar, nggak boleh ada traffic luar. Sebenarnya saran paling saya termudah itu adalah banyakin afiliasi. Ngefek affiliate Shopee? Nggak se-ngefek TikTok sih. Agensinya ini ya, Shopee ya, tolong. Ada. Gitu. Masukan nih Shopee ya. Masukan. Ya, masukan ya. Kita pengen ads-nya gede juga nih. Ya. Shopee ya. Ya jujur kan banyak juga sebenarnya kayak off platform tuh. Ada di Google, ada di Meta yang ada dalam Shopee. Kan bukan CPS yang kita setting di luar nih. Iya. On platform. Itu kan nggak ngefek, Om. Nah itu kan sebenarnya kayaknya kalau kita ngobrol, kayaknya bisa deh itu lebih ngefek. Maksudnya ngobrol dengan platform. Iya, tapi semua yang coba di sana nggak ada yang bilang ngefek Om di sana. Nggak ada. Tapi kasihannya seller berasa mereka udah CPAS dengan pakai yang di dalam. Iya. Saya udah pakai CPAS dari mana? Oh, dari Shopee-nya. Ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau diobrol. Cuman ini terlalu liar nggak bahasannya? Nggak apa-apa. Kan input, sifatnya input. Ya. Kan menurut saya nggak rekomendasi pakai yang di Shopee-nya sih. Iya, nggak sih. Saya bilang dari CPAS. Iya. Jujur juga kita kayaknya 99% klien nggak pakai itu.
Oh, berarti ada 1% yang pakai. Ada lah yang belum punya Facebook page, yang brandnya baru-baru, iseng aja saya cobain. Tapi budgetnya kecil. Berarti afiliator. Gimana caranya manfaatin afiliator yang paling bagus di Shopee? Tetap dari luar, jujur. Tetap dari luar. Tetap dari TikTok yang suruh buat enggak, maksudnya ada interaksi khusus dengan para afiliator di luar Shopee-nya juga yang beriklan ya atau yang berjualan dalam Shopee. Jadi kayak kalau misalnya langsung dari marketplace konten kreatornya, dari AMS-nya juga nggak bisa segitu langsung bagus. Jelek ya dashboardnya Om ya? Aduh. Padahal klienmu omsetnya gede loh di Shopee semuanya. Gede. Kita mau jumawa sedikit, top fashion, mau itu wanita, mau itu pria, kita top semua. Pokoknya kalau buat fashion cocok lah. Karena nggak semua orang bisa fashion Om. Saya banyak ketemu agensi yang nggak mau fashion. Nggak mau fashion. Nggak mau. Kita siap tamu. Nah, ya. Tapi kontak lewat saya dulu ya. Siap. 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 Udah proven lah guys ya. Maksudnya ya kan beberapa kita kenal lah proven. Iya. Saya rasa ini. Kalau strategi di affiliate-nya Om kontaknya dari luar lah ya. Pokoknya konekin ke Shopee lah ini gitu ya. Kalau CPAS-nya strateginya gimana? Sebenarnya kalau CPS saya sebenarnya ada dua. Yang udah pasti kita ngejar selalu pembeli-pembeli baru. Tapi sebenarnya yang besar tetap kita ngejar retargeting. Berarti kalau ngomongin budget retargeting berapa persen? Kecil. Lo katanya yang besar retargeting. Oh enggak, maksudnya Enggak, berapa persennya new, berapa persen retargeting? Oh, itu mah bisa 50-50. Cuma maksudnya itu 80%-nya mungkin habisnya di iklan Shopee. Oh. Berarti 20% doang buat mancing doang Om? Ya. Tapi mesti pakai ininya klien. Om nggak pakai dashboardnya dari agensi ya? Tapi dari kliennya ini sendiri ya? Ya. Tapi itu kalau biasanya cuma 10-20%, ini umumnya ya. Biasanya ROAS-nya kecil di bawah 10. Nggak apa-apa itu? Tergantung brandnya beda-beda. Tapi kalau misalnya dengan omset di atas 10M lah ya, budgetnya cuma 10-20%, iklan di luar marketplace-nya, itu paling ROAS-nya di bawah 10%. Kok persen sih? Di bawah 10 ROAS-nya. Nah, tapi kalau misalnya biaya iklan bisa sampai 40%, itu biasanya ROAS-nya makin tinggi. Malah bisa di atas 10 kali lipat. Tunggu ini ngomongin angka, gue ambil dengerin musik gue gak mabok. Bisa diulang ya tadi? Boleh. Iya. Nah, oke. Kalau yang tadi cerita 10-20%, umumnya mentok-mentok paling ROAS-nya 10. Oke. Dengan omset ya kita. Tapi kalau fashion 10 kan udah bagus Om. Iya, tapi kita di beberapa ada yang bisa lebih dari 10. Tapi omsetnya tetap puluhan. Puluhan M. Ya. Di atas 10. Yes. ROAS dari metanya. Enggak, ROAS bahkan kita saya lupa. Kita ceritanya biasanya ROAS itu keseluruhan cost per revenue-nya. Bagus dong kalau di atas 10. Bagus. Tapi memang semuanya harus jalan. 360 marketingnya jalan, brandingnya oke, kontennya oke, dan sebagainya oke. Itu yang kalian handle semua? Yes. Luar biasa keren. Karena setahu saya kalau ngomongin ROAS ya di Shopee paling rata-rata 7. Iya. Rata-rata ya. Tapi kok brand-brandmu bisa di atas 7 gimana sih caranya? Ya, pakai orang dalam ya? Enggak ada orang dalam. Tapi di kami juga. Ya. Kan budgetnya bukan cuma 1-2 juta ya, 2 juta 10 mah gampang ya kan. Budgetnya udah ratusan MM-an kan. Iya, 1-2 M lah kalau yang tadi top 3 ceritain. Iya. Bisa di atas 10. Untuk beberapa brand, tidak semua. Tapi kalau di average kan di bawah 10. 7-10 lah. 7-10. Ya. Berarti rata-rata fashion 7 aja udah bagus sebenarnya. Udah bagus. Kalau mau di atas 10 yang berat. Di atas 10 tapi omsetnya kecil mudah. Kecilnya di bawah 1M. Di bawah 1M lah. Atau plus minus 1M lah. Tapi kalau udah mau sampai ke 3, 6, 10 ya. Udah harus ROAS-nya 7. Kayaknya di bawah 10. Pasti di bawah 10 ya. Tapi beda-beda karena indikatornya adalah beda produk, beda harga, beda brand image-nya pun di luar gitu ya. Misalnya karena brand ini lebih terkenal dibanding brand yang ini karena mungkin yang ini lebih lama. Itu hasil iklannya juga berbeda.
si target ROAS yang kita mau, misal di brand yang baru, yang tidak oke itu, dia tidak nyampe maunya ke 10. Tapi brand yang oke ini nyampe ke 10. Jadi isunya bukan cuma sebatas sebagai advertiser, oh udah tinggal setting ini doang. Ternyata yang kita bangun itu keseluruhan marketingnya. Bahkan hingga brandingnya. Itu menentukan ROAS bagus apa enggak. Susah nggak sih? Susah banget sebenarnya. Kayak orang Indo kan kalau mau bangun ini kan pasti nomor satunya kan fashion dulu ya. Ya. Dengan segitu banyaknya brand fashion, apalagi kita ngomongin fashion juga banyak yang dari luar ya, impor ya. Gimana sih cara bangun brand fashion dari nol di tahun 2026? Kalau ditanya supaya jadi MM-an. Pertama, mungkin nomor satu jawabannya pakai agency next ya. Siap, terima kasih. Jawaban nomor 2-nya, Mas. Jawaban nomor 2. Menurut saya boleh kita punya idealisme. Yes. Tapi kalau bisa di awal, idealismenya yang mengikut dengan market. Memang fitnya market itu, demand-nya sekarang seperti apa, kejar aja itu dulu. Contoh, fit market lagi kayak gimana? Contoh kayak sekarang misalnya, ada beberapa brand yang sedang tren dengan jaket yang nyampe ke sini, kalau misal tahu. Yang buat olahraga ya? Buat olahraga, buat hiking lah, buat UV ya? Macam-macam lah. Iya. Nah, ada yang sampai sini dipakainya. Jadi dagu tuh kena di-resletingin. Iya. Nah, itu lagi oke di market untuk saat ini. Iya. Itu kita ada klien yang satu produk itu aja, satu SKU-nya, itu omsetnya 3M. Nyampe sini dong? Nyampe sini. Kalau janggutnya banyak? Janggutnya nyangkut. Nah, memang mungkin ada beberapa brand owner yang tidak mau kalau gitu ikutan. Tapi sebenarnya kalau ngejar di awal, saran itu ya menurut kami itu yang paling mudah. Jadi me to product. Yes. Fit lah dengan market. Nggak ada harga diri brand dong bilangnya. Tetap ada harga dirinya, tapi kita jangan ikut-ikutan seperti kayak contoh gini, amati, tiru, murahin. Jangan. Justru kalau zamannya sekarang, amati, tiru, mahalin. Gimana caranya bisa beli sama kita dengan harga yang lebih mahal? Padahal kita brand baru. Caranya gimana? Macam-macam caranya. Harus dikupas hingga level ke branding dan marketingnya. Kayak contoh, sederhananya kan kayak contoh, kita update katalog aja, foto produk, video produk. Kalau kita eksekusi dengan baik, persepsi calon konsumen kan berbeda dengan brand yang tidak eksekusi dengan baik. Nah, itu kan menentukan juga. Terlepas dari misalnya sama-sama ngejar fit di market. Iya. Paling mudah kalau di kami sebenarnya dapurnya seperti itu. Brand di awal udah kejar omset aja dulu. Kejar sales aja dulu dengan ROAS yang memang saya nggak bilang harus rendah, tapi lebih kepada memang ini kuatnya di ROAS berapa. Kasarnya gini, kalau misalnya ternyata ada brand yang nggak bisa kalau ROAS-nya di bawah 10, ya udah kita kasih mentok 10 aja targetinnya. Gimana caranya maksimal dengan ROAS yang 10, ikutin market aja. Karena kalau kejaran 0 sampai 1M itu setahun juga kalau lancar itu dapat. 12 bulan, 10 bulan. Dapat ya? Apalagi kalau misalnya ketemu produk yang tren banget. Kita ada brand sekitar 2 tahun yang lalu lagi hype-hype-nya jersey kalau tahu. Jersey printing itu banyak brand yang 6 bulan itu 1M, 4 bulan 1M. Karena trennya tapi begitu sekarang 2025 trennya menurun, berat. Nggak jadi MM-annya. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Gitu. Tapi di situ, pinter-pinternya kita adalah memang harus adaptif lagi. Berarti untuk menjawab pertanyaannya, untuk bangun brand fashion bahkan di zaman sekarang bisa. Bisa. Asal brandingnya pas. Brandingnya pas, kita juga adaptif dengan market. Adaptif menggunakan platformnya seperti apa. Ya. Tapi saya ada pertanyaan nih. Kenapa top brand lokal fashion mayoritas dari Bandung? Apa sih harus jadi orang Bandung supaya saya bisa jualan fashionnya jago, Om? Apa karena Next Commerce baru ada di Bandung ya? Nah, itu dia. Gue gak enak ngomongin Canda. Tapi setahu saya kan emang dari dulu banyak brand fashion di Bandung. Iya. Ya. Kenapa, Om? Apa yang bikin orang Bandung itu jago jualan fashion, Om? Apa emang culture-nya, Sundanya memang punya style-nya memang untuk fashion cocok? Atau memang keberaniannya, nyelenehnya tuh gimana sih, Om? Orang Bandung itu bisa sebenarnya jujur kiblat nasional tuh Bandung gitu kalau fashion. Nah, jujur sebenarnya saya nggak tahu nih ini benar apa enggak saya nggak tahu jawabnya. nih omongan kalau Om ketemu sama Jakarta kok
kalau orang Bandung lihat pantas gak naik gitu ceritanya, ya kan? Orang yang mana? Ya, orang yang lain lah. Kenapa Bandung gitu? Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang saya lihat, kalau tadi kita ngomongin R&D produk bagus-bagus, apa dan sebagainya oke-oke di Bandung. Tapi yang saya melihat di Bandung itu khususnya fashion, dunia fashion ya, itu entah kenapa menurut saya itu ada istilah guyup. Tahu guyup nggak? Tahu. Ya, jadi, Pak Guyupan. Ya. Asal katanya guyup, Om. Iya. Ya. Nah, di Bandung itu kerasa buat saya guyupnya. Jadi secara ekosistem itu saling sinergi, saling kolaborasi. Karena ada ekosistem itu. Mungkin seperti itu. Jadi kan kayak contoh di Bandung itu kan ada jalan Trunojoyo, Sultan Agung. Yang isinya padahal brand-brand fashion juga sama. Yang mungkin sebenarnya mereka itu saling berkompetisi. Seharusnya. Tapi ternyata realitanya yang saya tahu sebagai orang Bandung, mereka itu saling berkolaborasi. Sebagai contoh sederhananya aja. Saya yang agency berhasil dengan satu klien di sana, salah satu klien, dan besar di online-nya. Nah, yang dilakukan oleh brand owner itu ngenalin kami ke seluruh teman-teman yang ada di jalan itu. Iya, saya tahu. Nah, tahu kan cerita itu kan? Tahu. Cerita. Nah, kan sebenarnya kalau lagi kan dapurnya ya, bumbunya. Itu dapurnya, iya. Ini bumbunya, guys. Iya. Nah, tapi saya merasa bahwa mungkin ekosistem seperti itu yang bikin akhirnya kan karena komunikasi, karena guyupnya itu, akhirnya mungkin kita punya kekurangan, tapi karena di orang lain ada kelebihan, saling tertutupi dan sebagainya. Hingga akhirnya ekosistem fashion di Bandung jadi luar biasa, siap melawan kota-kota yang lainnya. Saya sih melihatnya di situ gitu, gotong royongnya itu gitu, guyupnya itu. Jadi kalau ngomongin R&D apa dan sebagainya, orang pintar, orang jago banyak deh kayaknya. Bisa ya. Tapi Bandung cukup dikenal dengan guyupnya itu. Ekosistemnya berarti ya? Ekosistem. Ya kayak contoh misalnya kita punya misalnya fashion nih, kita kayaknya isu nih bahan baku ini, kita isu nih misalnya produksi ini. Sepengalaman saya, itu mereka saling merekomendasikan. Tidak tutup-tutup. Jadi perputaran teknologi cepat ya? Bukan apa sih? Informasinya, pertukaran informasi cepat ya? Iya. Dan saya nggak sedikit melihat kayak beli bahan baku tuh barengan, kolektif gitu. Itu kan akhirnya kan tapi industri lokal harusnya seperti itu. Iya, harusnya seperti itu memang. Seperti itu. Nah, saya melihat Bandung itu udah seperti itu. Klaster-klaster kalau di Cina kita lihat atau satu kota atau klaster industri apa harusnya seperti itu. Ya kan, baru bisa sama-sama maju ya, bukan yang saling mematikan ya. Ya. Tapi keren. Saya selalu lihat. Nah, balik lagi tadi kan di Shopee nih cara buat ini ya. Kalau di TikTok gimana sih caranya supaya naikinnya gitu? Sebenarnya tergantung fasenya. Kalau tadi di awal dari 0 sampai 1 M. Ya. Menurut saya di awal sebar-sebar aja banyak produk. Entah itu kita kasih barter produk ke banyak afiliator yang sudah terpilih dan bikin video-videonya, dan kita bikin kontrak yang rutin setiap bulannya untuk mereka buat video. Terus yang kedua, mungkin juga kita bisa kasih challenge. Misalnya kita bikin sayembara, bikin leaderboard di mana afiliator-afiliator yang mempromosikan buat video. Jadi seperti era-eranya Clipper sekarang lah, tapi diadaptasi jadi afiliator gitu. Dari brand kita khusus dan sebagainya. Tapi nanti di leaderboard kan kita kasih mungkin top 1 sales dapat jalan-jalan ke luar negeri kah, atau dapat gadget kah, apa dan sebagainya. Itu cukup di awal. Karena di kami ada brand saat itu, ini kejadiannya fakta bulan Agustus 2024. Kita ada brand yang udah gede di Shopee, tapi belum di TikTok. Ya. Strategi pertama yang kita sarankan adalah kontak 500. Saya menyarankannya 500 afiliator setiap bulan. Walaupun sekarang sudah bertambah. 500 afiliator dalam satu bulan, dan satu afiliatornya minimal posting 3 video. 3 video. 1.500 video baru. 1.500 video setiap bulan, dan setiap bulan itu bertambah. Punya lagi 500 afiliator baru. Dan yang 500 di bulan sebelumnya tetap terus di-maintain. Nah, entah kenapa momentumnya mungkin tepat, dan mungkin saat itu juga brand belum banyak yang melakukan. Di bulan keempat, omsetnya 3 miliar. Pas lebaran? Enggak, bulan Desember. Jadi saya ngejarin Agustus, 4 bulannya di Desember, udah 3 miliar. Ramadannya, lebarannya lebih gede lagi.
2024 ke Ramadan 2025. Itu yang nama depannya S ya, Om? Kok tahu? Iya, betul. ST. 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 Gitu. Iya. Apalagi? Berarti kalau sekarang itu pun masih works harusnya ya? Sebenarnya masih works, cuman memang mungkin karena mungkin kayak sekarang udah banyak juga yang melakukan, ya mungkin ada kejaran kayak videonya mungkin bisa lebih bagus, lebih unggul daripada yang lainnya. Mungkin ada brief-brief khusus yang kita kejar ke afiliatornya, atau mungkin ada standar yang lebih meningkat. Afiliator itu perlu di brief atau dibiarkan sesuai dengan kreasi mereka? Tergantung sih sebenarnya, ada dua sih menurut saya. Ada yang memang perlu di brief, ada yang memang enggak. Tergantung barang ya? Tergantung barang dan tergantung afiliator yang seperti apa. Afiliator seperti apa yang harus di brief atau enggak? Contoh misalnya ternyata memang ada beberapa afiliator yang belum mateng lah gitu. Memang perlu ada penyesuaian, kita kasih saran dan sebagainya, karena ini misalnya konten kalau seperti ini dan sebagainya kita lihat ini lebih berhasil loh kalau dilakuin. Nah kalau misalnya mereka yang sudah matang secara afiliator, omset juga udah oke, kita nggak kasih brief, langsung aja kasih produk. Serah ya udah mau bikin apa, yang penting 3 video gitu misalnya. Ya. Tapi sekarang eranya saya melihat mungkin juga kenal dengan afiliator besar, influencer besar di fashion. Misalnya sebut saja seperti yang suka bakar-bakar, Let's Burn It. Itu sekarang sudah bukan topnya di fashion pria. Banyak afiliator-afiliator yang omsetnya pencapaian itu lebih tinggi daripada beliau. Kok bisa? Ya karena mungkin memanfaatkan konten-konten yang memang siap untuk dikonversi jadi penjualan. Konten seperti apa yang siap dikonversi menjadi penjualan? Contoh misalnya hooknya kayak gimana biasanya? Ya misalnya to the point memang hard sell sebenarnya. To the point memang hard. Apakah TikTok bagus buat hard sell? Bukannya Shopee yang hard sell harusnya? Entah kenapa rasanya setelah GMV Max itu cukup bergeser. Gitu. Iklan-iklan bottom funnel itu ketika di GMV Max itu hasilnya lebih oke. Iklan-iklan bottom funnel yang hard sell maksudnya. Dibanding kita misalnya awareness, ngejarin branding di GMV Max kan nggak terlalu oke gitu. Kalau Om dikasih brand baru, lebih pede gedein di Shopee-nya atau TikTok-nya? Saat ini jujur. Iya. Di TikTok. Kalau brand yang udah lama? Sama. TikTok. Lebih TikTok. Kayaknya nomor 2 lah saya baru Shopee. Karena tadi, kalau di TikTok, saya TikTok sendiri itu bisa pegang semuanya. Tapi kalau di Shopee, kalau tadi ternyata brandnya juga nggak mau investment di tempat lain, di Metanya, di Google-nya, dan sebagainya, berat untuk jalan saat ini di Shopee sendiri. Kalau dulu, Shopee bisa jalan sendiri dengan iklan manual, tanpa ketergantungan iklan yang lainnya. Iya. Dulu misalnya kalau tahu kayak brand-brand yang kita kelola, yang akhirnya jadi top 1 fashion, top 2 fashion, dan sebagainya, itu beberapa diantaranya itu 100% iklannya dari iklan Shopee. Dulu. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa? Ruasnya turun masih gitu, udah mentok? Ya kadang kena mentoknya lah gitu. Ya mungkin ROAS-nya bisa kita atur sesuai target. Entah kenapa Shopee bisa mewujudkan lah target ROAS yang kita mau. Tapi Shopee belum bisa mewujudkan target omset yang saya mau. Berarti kalau Shopee dikasih 10 ya dia pasti kasih 10. Iya. Tapi omsetnya aja kita nggak tahu berapa. Enggak. Jadi bagusnya kalau ada fitur target ROAS-nya 10, target omsetnya 10 miliar misalnya. Agency beres. Bukan beres, Bang. Udah nggak ada yang pakai lagi. Justru karena nggak bisa agensi laku. Iya. Oh, jangan. Betul. Gitu. Jangan. Om, kalau mengenai isu dari seller-seller dari mainland lah ya. Dari mana? Dari China masuk. Ya. Khususnya di fashion. Ya. Ini sebenarnya gimana sih seller brand-brand lokal atau dari yang Om handle tuh hadapin cukup berat gak sih? Atau memang ya sebenarnya untuk brand lokal sebenarnya masih aman-aman aja? Sejujurnya masih aman-aman aja. Oke. Sejujurnya masih aman-aman aja. Bahkan kan beberapa sebenarnya brand lokal juga banyak juga yang impor bahan bakunya dari Cina. Dari luar lah, dimanapun lah gitu. Tapi jahit apa dan sebagainya masih oke lokal kok gitu. Saya ngobrol dengan beberapa brand owner klien. Bahkan secara SDM, UMR dan sebagainya lebih tinggi di
Cina. Beberapa produk yang tidak butuh mesin, misalnya kita kerjakan secara handmade atau jahitnya pun secara manual dan sebagainya, itu mau entah sampai kapan, kayaknya Indonesia akan tetap juara. Coba ngobrol sama Om Ben deh. Siap. Kenapa Om Ben sepede itu dengan torch-nya? Oh, itu ngomongin geopolitik apa dan sebagainya secara bisnis pun sudah termapping sangat komplit. Dan kita yakin brand lokal khususnya Indonesia itu bisa bersaing. Gitu. Ya walaupun kita mungkin nggak harus ngomongin secara global, secara Asia Tenggara aja dulu. Indonesia tuh punya potensi gede banget brand-brandnya. Fashion-fashionnya pun juga sama. Jadi 2026 brand-brandnya siap untuk di Asia Tenggara ya? Harusnya bisa. Kayak Om Ben kan udah mulai tadi ya? Sudah. Oke. 2026. Nah ini terakhir ya pertanyaannya. Kalau seller baru mulai jualan online. Ya. Dengan modal yang terbatas. Ya. Dia harus mulai dari mana? Mulai dari starting dengan jualan produk yang sehat. Sehat secara margin. Risetnya di data pinter kayaknya Om itu. Data pinter bisa. Wah, bisa. Bisa, data pinter bisa. Dan jangan lupa juga komponennya, dalam artian struktur harganya dilihat. Nah, marginnya sehat tuh berapa persen sih Om? Sebenarnya tiap produk beda-beda. Fashion? Kalau fashion mungkin kayak baju, kemeja, atasan seperti ini, mungkin saran saya minimal kalau bisa, itu kejar 2,5 kali lipat. Kali 2,5 dari Iya. modal. Tapi kalau misalnya kita jual produk yang lebih slow, atau maksudnya perlu pertimbangan lebih banyak, kayak tas misalnya. Tas itu kan mungkin orang belinya nggak sesering beli kaos, beli kemeja. Iya. Saran saya harga jualnya lebih tinggi lagi. Mungkin di atas 3 bahkan 4. Padahal tas rata-rata 2 kali Om sekarang. Iya. Banyak yang 2, tapi kalau di level brand itu sebenarnya udah di 3 dan 4. Beberapa brand yang kami handle. Gitu. Jadi sebenarnya mulai dari langkah bisnis yang sehat. Jadi juga kita, apalagi tadi budgetnya terbatas, jangan terlalu ambisius, ingin omset apa berapa dan sebagainya. Karena juga untuk apa kita omset tinggi, pengeluarannya tinggi, biayanya tinggi, ujung-ujungnya profitnya rendah. Lebih baik kita naik secara bertahap, dan itu masih bisa kejadian. Kami ada beberapa brand yang kami kelola, dan mulai dengan omset yang kejarannya nggak besar, tapi profitnya sehat, itu jauh lebih menyenangkan. Setelah udah dapat harganya, produknya mau dijual, lalu dia nextnya mesti ngapain? Setelah dapat produk yang oke, ya harganya udah dihitung kali 2,5 tadi kalau bisa, ya, baru mulai jualan di marketplace aja kalau saran saya TikTok berarti ya. Di TikTok ya. Tapi kalau saran saya di awal nggak harus langsung iklan. Kalau buat brand baru tuh nggak harus langsung iklan. Nggak harus iklan. Karena nggak. Mungkin kasih waktu 1 bulan maksimal 3 bulan, minimal 1 bulan atau maksimal 3 bulan, sebarin aja dulu banyak sampel informasi tentang brandnya, kerja sama dengan mikro influencer yang mungkin bisa dibantu dengan barter produk saja. Tapi mikro influencer masih mau kalau terima sampel tapi brandnya belum jualan. Sebenarnya tergantung pendekatannya atau tergantung produknya. Karena mereka yang kecil-kecil aja udah minta sangunya gitu. Iya sih, itu nanti kembali lagi ke kitanya gimana. Tapi beberapa di kami masih berhasil. Masih bisa ya? Masih berhasil. Yang penting cari yang nggak perlu bayar, cuma barter produk doang untuk konten. Iya, atau mungkin kalaupun ada biaya ya jangan yang gede-gede. Mungkin hitungan masih 100.000, 200.000 ya kasih aja. Tapi kalau udah yang 500.000, juta-juta, kayaknya saya prefer cari yang lain deh. Oke, masifin aja ya? Masifin aja. Tapi berarti belum jualan udah bagi-bagi sampel, berat juga ya Om ya? Berat juga. Atau mungkin kalau misalnya sudah punya, saya cerita sedikit, tapi saya nggak sebutin brandnya. Iya, ntar saya tebak kalau misalnya. Kita ada klien yang sahamnya dimiliki oleh salah satu artis Indonesia. Oke, iya. Nah, itu nggak keluar biaya, disebar ke puluhan artis Indonesia. Tapi kan gamenya berbeda. Gamenya berbeda. Jadi kalau bikin brand yang tanpa modal, jadilah artis dulu. Nanti saya harus tanya, gimana caranya jadi artis Indonesia? Nah, muter lagi jawaban. Jadi main film dulu, ya kan? Iya. Ya. Gitu. Susah-susah gampang sih sebenarnya jawabnya jujur. Ya. Jadi artis ya, Om ya? Jadi artis. Gitu. Tapi sebenarnya nggak harus artis yang terkenal, tapi memang artis yang memberikan dampak.
Di Bandung tuh ada beberapa orang yang followernya nggak banyak, tapi dia mungkin salah satu fashion stylist yang banyak orang yang suka lah sama dia di Bandung. Iya. Nah, ada brand baru dipakai sama dia dan di review dan dia menurut dia oke, itu menghasilkan penjualan yang lumayan. Jadi influencer masih works nggak? Itu masih loh. Ada kan temannya Om Botak tuh yang omsetnya 1 bulan langsung 100 juta, brand baru kan ada. Teman saya, Om. Iya. Yang awalnya punya brand tas, akhirnya keluar brand fashion. Oh, yang itu. Yang itu. Itu kan langsung Kita dari nebak-nebakan nih. dari 0, bulan keduanya langsung 100. Iya, iya. Brand baru. Karena ke influencer yang tepat. Yes. Dengan modal yang sangat minim. Padahal orang pada yang bilang influencer udah nggak works lagi zaman sekarang. Influencer tertentu lah. Memang jadinya niche banget. Memang mikro, tapi kadang ada beberapa yang berdampak. Keren banget Om untuk sharing-sharingnya. Makasih. Thank you banget udah bisa ngobrol ya. Ini daging semua nih hari ini ya. Buat teman-teman yang mau tahu cara scale up dari 1M ke atas nih tadi harus nonton ya. Tapi buat teman-teman udah nonton sampai sekarang, jangan lupa likes-nya ya. Jangan lupa nyapa kalau ketemu Omnya. Saya nggak tahu kalau ketemu di mana, tapi kalau ke Bandung pasti ketemu ya. Siap. Tapi kalau udah janjian ketemu. Iya. Ya. Oke, thank you Om. Ya. Thank you. Terima kasih.